Real Madrid dan Manchester City. Dua nama besar, dua kekuatan raksasa, dan satu panggung megah bernama Liga Champions. Dan percayalah, setiap kali dua tim ini ketemu, rasanya bukan sekadar pertandingan, tapi perang bintang. Ini bukan cuma laga 16 besar, ini final yang datang terlalu cepat. Real Madrid itu ibarat tokoh utama di film Liga Champions. Mau musim jelek, mau badai cedera, mau performa naik turun, begitu dengar anthem UCL, mentalnya langsung beda. Status sebagai Raja Eropa dengan 15 trofi bikin mereka selalu punya aura kami tahu cara menang. Di sisi lain, ada Manchester City. Tim modern, rapi, taktis, dan kejam. Sejak dipegang Pep Guardiola, City berubah jadi monster taktik yang susah ditembus. Mereka bukan lagi sekadar tim kaya raya. Mereka adalah mesin kemenangan. Kalau Madrid itu sejarah, City adalah masa depan yang sudah datang lebih cepat. Pertemuan dua tim ini sekarang bukan lagi kejutan. Hampir tiap musim mereka saling jegal. Rasanya kayak langganan tahunan. Belum lengkap Liga Champions kalau belum ada Madrid versus City. Musim 2025-2026 jadi bab terbaru. Babak 16 besar. Kembali mempertemukan dua ambisi yang sama-sama nggak mau kalah. Satu ingin mempertahankan takhta. Satu lagi ingin merebutnya secara permanen. Sejarah yang makin panas. Jangan salah, ini rivalitas yang sudah naik level jadi dendam berkepanjangan. Secara statistik, imbang banget. 5 kemenangan buat Madrid, 5 kemenangan buat City. 5 kali seri, nggak ada yang benar-benar dominan. Ini bukan cerita David versus Goliath. Ini Goliath lawan Goliath. Musim ini mereka sudah ketemu di League Phase. Hasilnya, City menang 2-1 di Santiago Bernabeu. Gol dari Nico O'Reilly dan tentu saja mesin gol andalan mereka, Erling Haaland. Menang di Bernabeu itu bukan hal biasa. Itu pesan. Pesan bahwa City datang bukan buat numpang lewat. Tapi kita tahu satu hal. Mengalahkan Madrid sekali bukan berarti bisa menyingkirkan mereka di fase gugur. Dan disinilah drama biasanya dimulai. Drama gugur yang bikin deg-degan. Kalau kamu suka drama, duel ini selalu kasih episode paling gila. Beberapa musim terakhir Madrid versus City selalu penuh plot twist. Kadang City dominan, kadang Madrid comeback nggak masuk akal. Musim lalu, Madrid menang agregat 6-3 di fase gugur. Mereka tampil tajam, efisien, dan kejam di momen penting. Setahun sebelumnya lagi, Madrid lolos lewat adu penalti di perempat final. 2020-2024. Tegang? Banget. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Tapi City juga pernah balas dengan cara brutal. Semifinal 2022-2023, mereka menang telak 5-1. Itu bukan cuma kemenangan. Itu pernyataan kekuatan. Ironisnya, setahun sebelum itu City disingkirkan. Madrid dengan agregat, Atimal 5, luka dan balas dendam terus berganti. Nggak ada yang benar-benar move on di antara dua tim ini. Final dini? Banyak yang bilang begitu. Bahkan orang dalam City sendiri bilang, ini rasanya kayak final. Direktur sepak bola City, Hugo Viana, terang-terangan bilang laga ini seperti final. Tapi tetap dengan nada realistis. Fokus satu pertandingan ke pertandingan lain. Dan memang benar sih. Kalau lihat jalur undian, pemenang laga ini punya jalan yang nggak gampang. Tapi tetap saja, duel ini terasa seperti dua favorit juara dipaksa saling bunuh di awal. Buat fans netral, ini hiburan maksimal. Buat fans dua tim, ini ujian jantung. Aroma partai puncak di babak emas besar. Gimana nggak dibilang final dini kalau statistiknya begini? Dalam 5 final Liga Champions terakhir, salah satu dari dua tim ini hampir selalu ada. Entah itu Madrid atau City, dominasi mereka nyata. Fakta bahwa mereka harus ketemu di 16 besar bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Undian kadang kejam. City bakal jadi tuan rumah di leg kedua pada 17-18. Maret 2026, artinya tekanan ada di kedua sisi. Madrid harus curi momentum dulu, City harus manfaatkan Etihad sebagai benteng terakhir. Taktik, otak versus mental. Ini bukan cuma duel pemain, ini duel filosofi. City dengan penguasaan bola super rapi, build up sabar, pressing terstruktur, dan Haaland sebagai algojo. Madrid lebih fleksibel. Mereka bisa main cepat, bisa bertahan dalam, bisa menunggu satu momen aja buat menghukum. Pengalaman jadi senjata utama. Pep Guardiola dikenal sebagai pelatih detail. Tapi Madrid punya DNA Liga Champions yang susah dijelaskan secara taktik. Kadang logika kalah sama mentalitas. Potensi lawan selanjutnya. Lolos dari sini bukan berarti jalan mulus, justru makin ngeri. Kalau City lolos, mereka bisa ketemu Atalanta atau Bayern Munchen di perempat final. Dan di semifinal, potensi lawannya nggak main-main, PSG, Chelsea, Galatasaray, atau Liverpool. Artinya siapapun yang keluar sebagai pemenang dari duel Madrid versus City, perjalanan mereka masih jauh dari kata santai. Kenapa duel ini selalu spesial?
Karena itu setiap pertemuan selalu meninggalkan cerita baru. Ada comeback dramatis, ada pesta gol, ada adu penalti, ada pembalasan. Setiap musim seperti bab baru dalam buku rivalitas modern Liga Champions. Dan yang bikin makin seru, dua tim ini sama-sama percaya diri. Nggak ada yang merasa underdog. Siapa lebih siap? Pertanyaan besarnya sekarang. Siapa yang bakal bertahan hidup? City datang dengan rasa percaya diri setelah menang di pertemuan sebelumnya musim ini. Madrid datang dengan status Raja Eropa yang nggak pernah bisa diremehkan. Di atas kertas, mungkin seimbang. Di lapangan, segalanya bisa berubah dalam 90 menit. Atau 180 menit. Atau bahkan penalti lagi. Duel yang menentukan arah musim. Kadang pada musim ditentukan bukan di final, tapi di laga seperti ini. Babak 16 besar rasa final. Dua kekuatan dominan Eropa. Dua filosofi berbeda. Satu tiket perempat final. Tanggal 10-11 dan 17-18. Maret 2026 bukan sekadar jadwal pertandingan. Itu tanggal yang bisa mengubah narasi musim. Apakah Real Madrid kembali membuktikan diri sebagai Raja Liga Champions? Atau Manchester City melanjutkan era dominasi modern mereka? Satu hal yang pasti, saat Madrid dan City bertemu dunia berhenti sejenak untuk menonton. Dan kita siap-siap saja menikmati 90 menit drama, taktik, emosi, dan mungkin sejarah baru.